Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitrianto di channel Pendidik Mahasiswa. Untuk hari ini, perkuliahan kita dilakukan secara online, khususnya untuk kelas ES1C dan MBS 1E yang bertepatan pada hari Senin 25 November 2024. Perkuliahan online ini saya rekam di video agar teman-teman bisa belajar tanpa harus meninggalkan materi atau tanpa harus ketinggalan materi di pertemuan pada minggu kali ini. Untuk video kali ini atau pembelajaran kuliah pada hari ini, saya ingin menyampaikan kelanjutan dari mata kuliah kita di pengantar ekonomi di pertemuan ke-11 yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Untuk tugas dan seterusnya ataupun sebagai pengganti presensi, saya harap dari teman-teman bisa menyimak video ini dan kemudian ada penugasan yang harus dijawab di perkuliahan atau di pembahasan kali ini, di mana jawaban dari teman-teman yang masuk di komentar akan saya masukkan sebagai atau saya anggap sebagai prestasi kehadiran di perkuliahan pada kesempatan hari ini. Baik, kita langsung lanjut ke slide pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi yang hari ini kita pelajari. Apa sih yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi? Tentu dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah pertumbuhan ekonomi. Namun, sebelum kita mempelajari lebih detail mengenai pertumbuhan ekonomi, di beberapa pembahasan yang lalu pernah kita menghitung apa itu atau menghitung terkait dengan GDP real, GDP nominal, kemudian pembahasan mengenai pendapatan nasional dan seterusnya. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan atau topik yang akan kita pelajari hari ini. Pertumbuhan ekonomi berbicara mengenai masalah konsep dan pengukuran. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang ataupun jasa dari suatu negara tersebut meningkat. Di pembahasan mengenai pendapatan nasional yang beberapa waktu lalu kita pernah pelajari, bahwasanya salah satu indikator untuk menghitung pendapatan nasional, khususnya di pendekatan produksi, maka dapat dilihat dari sejumlah barang ataupun jasa yang diproduksi dari suatu negara tersebut. Nah, ini ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi yang akan kita pelajari hari ini. Faktanya, ya, di lapangan sangat sulit mencatat jumlah unit barang ataupun jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Faktanya di Indonesia juga penduduknya banyak ya, 270 juta lebih, kemudian luasnya juga sangat luas, terdiri dari kepulauan dan seterusnya. Maka ini ada kemungkinan mengalami kendala dalam menghitung jumlah barang ataupun jasa yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi sangat terkendala dengan masalah ini. Kesulitan yang lain adalah karena jenis barang atau jasa yang dihasilkan beragam dan satuan ukur yang berbeda pula. Maka ini juga akan menyulitkan untuk mengukur salah satu indikatornya dari pertumbuhan ekonomi. Barang yang dihasilkan suatu negara itu banyak banget ya, tidak hanya barang satu A, B, C, melainkan beragam. Dan kemudian antara barang satu dengan barang yang lain ini untuk menghitung satuannya itu beragam. Misalnya untuk beras, satuannya kilogram. Kemudian kalau untuk minyak, misalnya dalam liter ataupun barel. Kemudian untuk pakaian ataupun sepatu ataupun sandang dan seterusnya menggunakan satuan unit dan ini kan berbeda-beda. Maka ini adalah kesulitan yang lain selain faktor-faktor geografis dan seterusnya untuk menghitung dari indikator komponen dari pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ya di minggu yang lalu ataupun di beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai apa itu pendapatan nasional real, pendapatan nasional nominal atau PDB real atau PDB nominal atau bahasa lainnya adalah GDP real dan GDP nominal. Perbedaannya sudah saya jelaskan. Kalau PDB nominal atau GDP nominal, maka untuk menghitungnya ya, digunakan harga dan jumlah barang pada tahun yang bersangkutan.
Sedangkan kalau untuk GDP real atau PDB real, untuk perhitungannya menggunakan salah satu kunci utamanya adalah menggunakan tahun dasar, harga tahun dasar yang digunakan untuk menghitung di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita lanjut di slide berikutnya. Ya. Apa sih Pak yang membedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi? Ya. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dua istilah yang hampir mirip tapi mempunyai makna yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan atau dimaknai untuk menerangkan atau mengukur prestasi perkembangan ekonomi dari suatu negara. Ukuran yang sering digunakan adalah pertumbuhan dari GDP real atau PDB real yang sudah kita hitung sebelumnya, sudah kita pelajari sebelumnya, karena angkanya bisa lebih akurat jika dibandingkan dengan GDP nominal. Perbedaannya apa? Sudah saya jelaskan. Sedangkan pembangunan ekonomi dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia, kawasan ASEAN ini rata-rata masih negara berkembang. Para ahli menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Ringkasnya, kesimpulannya untuk membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah pendapatan per kapita. Kalau dalam pembangunan ekonomi, indikatornya atau yang bisa dilihatnya adalah pendapatan per kapita dari suatu penduduk akan selalu naik atau turun, ya. Mohon maaf, selalu naik, ya, namanya aja pembangunan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, ya, sebaliknya belum tentu diikuti naiknya pendapatan per kapita. Misalnya di Indonesia pada zaman Presiden SBY di tahun 2004 sampai 2014 ataupun zamannya Presiden Jokowi 2014 hingga 2024, ya, dua periode. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mungkin naik terus, ya. Puncaknya itu di zaman Pak SBY, ya, mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi, ya, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di periode-periode yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oke lah, ya, naik terus 5%, 6%, 5,5%, ataupun kalau kita melihat dengan negara Vietnam ataupun Filipina. Ini adalah dua negara saingan Indonesia dilihat dari pertumbuhan ekonominya secara persentase selalu naik terus, ya, bisa lebih tinggi daripada Indonesia. Yang menjadi pertanyaan apakah negara Vietnam, Filipina, Indonesia yang sering naik pertumbuhan ekonominya ini bisa pendapatannya juga diikuti, pendapatan per kapitanya juga diikuti kenaikan oleh masyarakatnya, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah begitu, ya, belum tentu, ya, pendapatan per kapita Indonesia, Vietnam masih masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju yang lainnya ataupun dengan negara Singapura. Singapura pertumbuhan ekonominya mungkin tidak setinggi dengan Indonesia, tapi pendapatan per kapitanya di sana lebih tinggi daripada Indonesia maupun Vietnam. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau pembangunan ekonomi, pendapatan per kapita dari warga negaranya selalu naik, ya. Misalnya Singapura, ya. Kita lihat untuk pendapatan per kapitanya mungkin jauh lebih tinggi daripada negara ASEAN yang lainnya. Tapi pertumbuhan ekonominya di Singapura bisa jadi tidak setinggi negara Indonesia maupun Vietnam ataupun Filipina. Ya, ini kita melihatnya dari pembangunan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti naiknya pendapatan per kapitanya. Suatu negara pertumbuhan ekonominya dari 5% menjadi 6%. Ya, apakah yang menjadi pertanyaan, pendapatan per kapita dari negara tersebut juga diikuti kenaikan? Ya, belum tentu. Nah, ini adalah pembedaan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi. Fokus kita adalah di pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Pak caranya menghitung pertumbuhan ekonomi? Pada dasarnya rumusnya atau caranya hampir mirip dengan kita menghitung GDP nominal, GDP real, dan mohon maaf, eh, pendapatan nasional, eh, deflator kalau nggak salah. Rumusnya mirip dengan deflator, mohon maaf, ada koreksi. Deflator yang pernah kita pelajari di minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu.
kita fokus ke perhitungan pertumbuhan ekonomi. Jika selang waktu pertumbuhan ekonomi hanya satu periode, misalnya kita ingin melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024, maka data yang digunakan adalah PDB real dari tahun 2024 dengan PDB real tahun 2023. Rumusnya adalah G. G itu adalah singkatan dari growth. Growth itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi pada periode yang akan kita hitung. Sama dengan PDBR T dikurangi PDBR T dikurangi 1 dibagi PDBR T dikurangi 1 kali 100%. PDBR T itu apa sih, Pak? PDBR T adalah produk domestik bruto real atau GDP real pada tahun yang akan kita hitung pertumbuhan ekonominya. Misalnya kita menghitung pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Berarti menggunakan data GDP real atau PDB real di tahun 2024 dikurangi PDBRT min 1. PDBRT min 1 adalah PDB real atau GDP real periode sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Berarti tahun 2023. Misalnya kita pengen menghitung pertumbuhan ekonomi 2024. Dikali 100%. Ini untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi jika jangka waktu selangnya adalah 1 periode atau 1 tahun. Lalu bagaimana jika interval waktunya lebih dari 1 periode, Pak? Maka menggunakan rumus PDBRT ya, pada periode yang akan kita hitung sama dengan PDBR0 dikali 1 plus R pangkat 2. PDBRT sudah saya jelaskan, GDP real pada waktu yang akan kita hitung. PDBR0 adalah PDBR periode awal, misalnya datanya ada 10. Berarti PDBR0 ini adalah PDBR tahun pertama yang ada di data tersebut. R adalah tingkat pertumbuhan, T adalah jarak periode. Yang akan saya fokuskan adalah perhitungan pertumbuhan ekonomi yang jangka waktunya hanya 1 tahun ini. Untuk yang interval lebih dari 1 periode, mungkin di buku dengan apa yang saya jelaskan, caranya hampir beda, tapi pada intinya hampir sama. Kita masuk ke contohnya langsung, terkait dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Misalnya di slide yang teman-teman lihat di layar, ini ada data PDBR real atau GDP real selama 6 tahun, mulai dari 2012 hingga 2017. 2012 PDB realnya ada 195.597 sekian. Misalnya ini angkanya dalam miliaran ya, jadi nolnya dihilangkan. Kemudian tahun 2013 209.192 sekian, hingga seterusnya pada tahun 2017 276.003. Maka untuk menghitung pertumbuhan ekonominya bagaimana, Pak? Kalau kita menghitung pertumbuhan ekonomi, ya, yang perlu digarisbawahi atau yang perlu diperhatikan adalah harus menggunakan 2 data nilai atau tingkat GDP real dari 2 periode tahun yang akan kita hitung dan GDP real, ya, data GDP real dari tahun sebelumnya. Misalnya kita ingin menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2017. 2017 PDBR-nya di sini adalah 276.003. Kemudian harus menggunakan PDBR T-1, berarti 1 tahun sebelumnya. Berarti menggunakan data GDP real di tahun 2016, yaitu adalah 255.055. Maka untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di 2017 adalah G ini adalah growth, pertumbuhan ekonomi, sama dengan PDBR 2017 dikurangi PDBR 2016. Atau teman-teman boleh nulis GDP real 2017 dikurangi GDP real 2016 dibagi PDBR 2016 atau GDP real 2016 dikali 100%. 276.003 dikurangi 255.055 dibagi 255.055 dikali 100%. Hasilnya adalah 8,2.
Ya, teman-teman kalau nulis persen harus bisa membedakannya pula dengan nominal. Kalau ditulis nominal, mohon maaf, desimal biasa tanpa persen, kemungkinan hasilnya hanya 0,082 sekian, tanpa persen. Tapi kalau teman-teman nulisnya dengan persen, cukup ditulis 8,2%. Ya, ingat, kalau nulisnya di sini 0,082% malah salah. Ya, kalau mau dijadikan desimal tok ya saja, berarti tanpa persen ya cukup ditulis 0,082 sekian, tanpa persen. Tapi kalau pengen dijadikan persen berarti cukup ditulis 8,2 sekian, berapa. Lalu bagaimana untuk menghitung rata-rata pertumbuhan ekonomi dari 2017 sampai 2017? Maka tinggal dihitung saja. Pertumbuhan ekonominya teman-teman dihitung dulu semuanya, ya. Berarti kalau untuk pertumbuhan ekonominya dihitung, yang 2012 tidak bisa itu dihitung karena data sebelum 2012 nggak ada. Maka harus menggunakan mulai dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17. Katakanlah sudah dapat hasilnya ya. Di pertumbuhan ekonomi 2013 hasilnya 7%. 2014 6,5%, 2016 6,5% juga, 2016 7,5%, lalu 2017 8,2%. Untuk menghitung rata-rata berarti tinggal Anda jumlah dibagi jumlah datanya. Pertumbuhan ekonomi 2013 7%, ditambah pertumbuhan ekonomi 2014 6,5%, ditambah pertumbuhan ekonomi 2015 6,5%, ditambah pertumbuhan ekonomi 2016 7,5%, dan ditambah pertumbuhan ekonomi 2017 8,2%, dibagi 5 data ya. Datanya di sini kan ada 5 ya. Pertumbuhan ekonomi kan mulai dari 2013, 14, 15, 16, 17. Ada 5 tahun dibagi 5 ya sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 7,14%. Nah, teman-teman cukup mudah untuk pembahasan pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan bisa dipelajari lebih lanjut. Kita masuk ke materi teori berikutnya. Nah, kesimpulannya, tujuan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah untuk melihat apakah kondisi perekonomian makin membaik atau malah semakin memburuk. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau secara global, secara umum di tahun 2020, 2021, 2022, rata-rata pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan dikarenakan pandemi COVID-19. Ukuran baik buruknya dapat dilihat dari struktur produksi atau daerah asal produksinya. Asal produksi, ya. Berarti bisa melihat dari sisi sektoral atau di sisi regional. Kita lanjut, pentingnya pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan hubungannya. Rakyat dikatakan sejahtera jika pendapatan per kapitanya meningkat. Tingkat kesejahteraan diukur dengan PDB per kapita. Makin tinggi PDB per kapita, makin sejahtera. Fakta di dunia ini, negara-negara maju, rata-rata PDB per kapitanya atau pendapatan per kapitanya ya, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang. Agar PDB per kapita terus naik, perekonomian harus tumbuh, harus lebih tinggi dari pertambahan penduduk. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja hubungannya adalah yang pertama rasio kesempatan kerja dengan output atau hasil. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja dikemukakan oleh ahli ekonomi bernama Arthur Okun. Okun berpendapat bahwasanya pengangguran minimal 4% per tahun akan tercapai jika seluruh kapasitas produksi terpakai, kesempatan kerja penuh. Kemudian hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang kedua adalah angka elastisitas kesempatan kerja. Digunakan untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja. Angka ini menunjukkan berapa persen kesempatan kerja bertambah untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung angka elastisitas kesempatan kerja, ya, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Tapi ini tidak akan saya bahas lebih detail.
bukan fokus kita di pertumbuhan ekonomi. Jadi cukup tahu saja rumusnya untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja sama dengan perubahan kesempatan kerja dibagi kesempatan kerja dikali output dikali perubahan output. Nah, ini adalah rumus untuk mencari elastisitas kesempatan kerja. Kemudian kita masuk slide berikutnya, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, barang modal. Stok harus ditambah melalui investasi. Pertumbuhan ekonomi baru terjadi jika investasi bersih, investasi neto lebih daripada nol. Tenaga kerja di negara berkembang. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tingkat tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap output atau barang jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, faktor penentu pertumbuhan ekonomi adalah teknologi, kemudian uang, manajemen, kewirausahaan, dan informasi. Kita bahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori jumlah penduduk optimal, dikembangkan oleh pemikir ekonomi klasik, menyatakan bahwa berlakunya The Law of Diminishing Return, TLDR, menyebutkan bahwa tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi. Ini adalah teori jumlah penduduk optimal, kurvanya boleh Anda baca atau pelajari di buku referensi yang sudah saya sarankan. Kemudian teori pertumbuhan neoklasik atau teori pertumbuhan ekonomi yang kedua adalah pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow tahun 1956. Teori ini untuk menyempurnakan teori klasik. Fokus teori ini adalah akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau investasi. Asumsi atau dasar pemikiran Solow dalam teori ini adalah tingkat teknologi dianggap tidak berubah, tingkat penyusutan atau depresiasi dianggap konstan, tidak berubah juga, tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal. Yang keempat, tidak ada sektor pemerintah, tingkat pertambahan penduduk dianggap tetap, dan yang terakhir adalah seluruh penduduk dianggap bekerja. Teori pertumbuhan ekonomi selanjutnya terkait dengan teori pertumbuhan endogenous growth theory, dikembangkan oleh Romer tahun 1986 sebagai perbaikan atas teori pertumbuhan klasik ataupun neoklasik. Kelemahan teori klasik, neoklasik terletak pada asumsi bahwa teknologi bersifat exogenous. Ya, maka terjadi ya, TLDR, ya, low diminishing of return, karena teknologi dianggap faktor produksi tetap. Konsekuensinya adalah dari memperlakukan teknologi sebagai faktor konstan, ya, sehingga menyebabkan perekonomian negara yang telah maju akan terkejar perekonomian negara berkembang dalam jangka panjang. Faktanya tidak terjadi, negara-negara berkembang malah semakin tertinggal. Romer mengatakan pula bahwa ketertinggalan ini disebabkan kemajuan teknologi yang justru menghasilkan increasing return to scale atau IRS, yaitu semangat perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan melalui penguasaan teknologi. Teori selanjutnya adalah teori Schumpeter. Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Sebab para pengusaha yang mampu dan berani mengaplikasikan penemuan-penemuan baru dalam produksi, kemudian kemajuan perekonomian kapitalis disebabkan diberinya kebebasan bagi para pengusaha. Kebebasan tersebut menimbulkan monopoli pasar. Nah, ini adalah teori-teori dari pertumbuhan ekonomi dari Schumpeter. Kemudian yang selanjutnya ada teori Harrod-Domar. Teori ini dikembangkan secara terpisah namun dalam periode yang sama oleh E.S. Domar pada tahun 47-48 dan oleh R.F. Harrod tahun 39 dan 48. Jadi Harrod-Domar ini adalah dua orang yang hidup di masa yang berbeda atau hampir berdekatan tapi masing-masing mencetuskan teori. Keduanya lihat bahwa investasi penting terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan investasi dapat meningkatkan stok barang modal sehingga output juga akan semakin naik. Sumber dana domestik untuk investasi berasal dari bagian produksi atau pendapatan nasional yang ditabung oleh
masyarakat. Baik, untuk materi-materi pertumbuhan ekonomi saya cukupkan atau saya sampai pembahasan di teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang saya tekankan di pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana teman-teman bisa menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dari periode satu ke periode selanjutnya. Ini adalah latihan soal. Dari latihan soal ini tolong untuk teman-teman yang hari ini kuliah online di prodi Ekonomi Syariah kelas 1C dan MBS 1 mohon maaf, ES 1C dan MBS 1E untuk bisa menulis jawabannya di kolom komentar di video yang telah saya, eee share di grup kelas. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Saya ingatkan, jawaban yang ada di komentar, akan saya masukkan sebagai presensi kehadiran atau saya anggap sebagai presensi kehadiran. Bagi teman-teman yang tidak menulis jawaban komentar, ya mohon maaf tidak akan saya masukkan ke presensi kehadiran. Tolong informasi ini disampaikan pada teman-teman atau dipahami benar-benar. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semuanya. Jumpa lagi di minggu depan insya Allah atau di Senin depan dengan materi perkuliahan pengantar ekonomi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.